wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Wahyu Ramadan sebagai fasilitator dan Ibu Suaibatul Aslamiyah sebagai pengajar praktik. Pada hari ini saya akan mengadakan kegiatan praobservasi dengan teknik coaching pada rekan kerja saya, Bunda Herlina. Silakan perkenalkan dulu dirinya, Bunda Herlina. Ya, perkenalkan nama saya Herlina, biasa dipanggil Bunda Lina. Saya mengajar di Sentra Persiapan sebagai wali kelas kelompok bulan di TK Negeri Pembina Lubuk Besar. Kita akan mulai kegiatan praobservasi kita bulannya ya. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, bahwa pada kali ini kita akan mengadakan praobservasi mengenai supervisi akademik yang akan dilakukan. Nah, yang pertama-tama Bunda Lina, apa kabarnya ini hari ini Bunda Lina? Alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah, berarti semuanya lancar ya kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Insya Allah lancar terus. Nah sekarang itu Bun, mengenai kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan, ada tahapan yang pertama kita lakukan ini adalah tahap praobservasi mengenai kesiapan Bunda Lina untuk menjalankan kegiatan pembelajaran yang nantinya akan saya supervisi seperti ya. Nah untuk yang pertama, kira-kira topik apa Bun yang akan diajarkan untuk proses pembelajaran besok? Kalau topik bulan ini sih memang aku bangga dengan profesi kedua orang tuaku, dan subtopiknya adalah petani. Ya, subtopiknya petani ya Bu. Ya. Dari topik ini memang dikembangkan bagaimana Bu? Atau sendiri mengambil topik yang diinginkan, atau memang sudah terancang di kegiatan tahunan itu seperti apa Bu? Ini sesuai dengan kurikulum yang sudah dirancang bersama-sama di sekolah, dan memang menurut jadwal di kurikulum satuan pendidikan kami bahwa hari ini memang kita mengadakan kegiatan pembelajaran itu temanya petani. Yang besar ini berarti temanya petani ya Bu ya. Oke. Nah dari topik yang Bunda ambil, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan itu apa Bu? Adapun tujuan pembelajaran yang akan dilakukan itu dari nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, anak dapat mempercayai makhluk hidup ciptaan Tuhan seperti binatang, manusia, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, anak dapat memanfaatkan ciptaan Tuhan dengan baik. Yang ketiga, anak berpartisipasi aktif menjaga kesehatan. Kemudian dari jati diri, yang pertama itu anak dapat mengendalikan emosinya. Yang kedua, anak dapat mematuhi aturan yang telah disepakati. Dan yang ketiga, anak dapat melakukan kegiatan dengan fisiknya baik itu motorik kasar maupun motorik halusnya. Kemudian pada dasar-dasar literasi dan STEAM, anak mampu berkomunikasi dengan baik, menumbuhkan budaya literasi dan numerasi. Anak mampu berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian anak mampu bereksplorasi. Anak mampu menggunakan teknologi sederhana. Anak mampu mengenal dan menghargai seni budaya khas daerahnya. Anak mampu membuat berbagai karya seni menggunakan berbagai media pembelajaran. Sebenarnya menarik banget sekali tujuan pembelajaran yang dilakukan ya. Salah satunya itu yang seni budaya di daerah ya. Menggunakan media pembelajaran dari daerah kita. Berarti pemanfaatan medianya juga berdasarkan di lingkungan daerah kita ini ya. Dan media pembelajaran dari. Nah, menurut Bunda nih, sampai sejauh ini persiapan yang telah Bunda Lina laksanakan untuk kegiatan seperti ini besok gimana nih? Alhamdulillah sih, untuk persiapannya saya sudah menyiapkan, tentunya modul-modul aja sudah disiapkan. Itu sudah siap ya. Kegiatan-kegiatan pembelajarannya, media-media pembelajaran sudah disiapkan, sarana-prasarana apa saja yang akan digunakan sudah disiapkan semua. Oke, media pembelajaran sudah berarti ya. Berarti tinggal action. Oke. Nah, semuanya udah Bunda Lina siapkan, dari media pembelajaran, dari modul ajar, semua sudah siap nih. Jadi Bunda Lina sudah mempunyai strategi apa yang harus Bunda Lina lakukan besok ya. Nah, saya minta bagaimana Bu gambarannya untuk kegiatan pembelajaran besok bagaimana Bu? Untuk kegiatan pembelajaran besok itu ada 3 kegiatan inti,
Tapi sebelumnya itu kita memulai dulu dari kegiatan permainan terpimpin. Oh iya. Nah, dengan bermain terpimpin itu di mana anak-anak nanti akan memasukkan bola ke dalam keranjang. Kemudian berceritanya nanti anak kami akan melakukan tanggung jawab mengenai hasil-hasil petani. Kemudian di kegiatan intinya nanti ada kegiatan yang pertama itu berkreasi membuat kata hasil petani. Itu nanti berkreasinya bisa dengan menggunakan batu, kulit cino, dan biji saga. Nah, kemudian yang kedua itu berkreasi membuat angka. Nah, ini menggunakan plastisin dan magistrap. Jadi nanti anak pada memilih mau menggunakan apa biasanya. Nah, kemudian yang ketiga asiknya bermain puzzle. Berarti semua sudah tersusun runut ya Bu ya, kegiatan pembelajaran sudah disiapkan. Berarti kegiatan pembelajaran ini juga sudah disiapkan sesuai dengan usianya ya Bu ya. Iya, sesuai dengan minat dan bakatnya juga ya. Untuk selanjutnya mungkin selama mempersiapkan kegiatan pembelajaran untuk besok ataupun kita bicara tentang supervisi akademis saja ya Bu ya. Pengalaman Bunda Lina selama menjadi guru, kira-kira apa sih Bu kesulitan yang pernah Bunda Lina alami selama proses pembelajaran, khususnya nih untuk anak-anak TK yang kita tahu ya kalau anak TK itu kan memang aktifnya luar biasa seperti itu ya Bu. Bagaimana Bu? Ya, kalau untuk menyiapkan media pembelajaran sih sebenarnya nggak ada kesulitan karena seperti Bunda ketahui sendiri kita selalu memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar anak. Tapi mungkin kesulitan kita sepertinya lebih kepada fokus anak gitu ya. Seperti kita ketahui sendiri bahwa memang fokus anak-anak usia dini itu kan sangat sedikit sekali gitu. Jadi untuk terkadang kami itu memang bingung harus melakukan apa gitu ya. Terkadang memang ada di mana juga anak-anak itu berbeda-beda tingkat pemahamannya gitu kan. Ada yang cepat dan ada yang lambat gitu ya. Jadi memang terkadang kami bingung juga gitu mau melakukan apa. Jadi memang alternatif yang kami lakukan berdasarkan sudah musyawarah juga sih dengan teman-teman yang lain gitu. Apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk menyiasati kegiatan gitu. Dan kesulitan itu Bunda Lina bersama-sama teman yang lain berarti ya, berkelompok kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mencari solusi seperti itu ya Bu ya. Iya sih, mencari solusi bagaimana sih kita harus menghadapi ini karena terkadang anak-anak yang cepat tadi mereka ketika sudah selesai semua untuk melakukan kegiatan itu mereka nggak mau, sudah bosan gitu. Jadi kan jadi kita sepakat gitu mau melakukan ya kita buatlah kegiatan pendamping, kegiatan alternatif yang bisa dilakukan anak ketika dia sudah selesai semua melakukan kegiatan pembelajaran inti tadi, mereka dapat melakukan kegiatan pendamping lagi. Hebat sekali berarti Bu ya, sudah tahu nih apa kesulitannya. Berarti secara berkelompok dengan teman-teman rekan sejawat berkolaborasi mencari solusi bersama berarti ya Bu ya. Jadi solusinya tadi adalah memberikan pekerjaan alternatif untuk anak yang tingkat pemahamannya lebih seperti itu Bu ya. Memang kita ketahui memang anak-anak kita itu memang berbeda-beda. Tingkat pemahamannya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Iya seperti itu. Dari tingkat pemahaman yang berbeda-beda ini terlihat sekali ya Bunda Lina sepertinya sudah menerapkan pembelajaran itu ya Bu ya, berdiferensiasi ya Bu ya. Iya. Karena memang kita sudah menyiapkan dalam satu kegiatan pembelajaran itu kita menyiapkan beberapa media pembelajaran. Jadi anak-anak bisa memilih di kegiatan ini mereka mau menggunakan media apa dan ini media yang berbeda lagi. Iya benar sekali, berarti berdasarkan minat dan kesenangan seperti itu ya, kesenangan anak tidak bisa dipaksakan ya Bun. Alhamdulillah berarti kegiatan ini observasi sepertinya udah selesai Bu, semuanya udah terjawab. Berarti besok kita tinggal actionnya ya Bu ya. Semoga besok berjalan lancar. Iya, proses pembelajaran yang berjalan dengan lancar, anak-anak bisa terhandle semua. Oke Bu, terima kasih waktunya. Sukses selalu untuk Bunda Lina. Sukses juga sama-sama. Demikianlah hasil pra-observasi yang telah saya lakukan bersama rekan kerja saya, Bunda Lina. Untuk besok adalah kegiatan pada tahap observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Persiapkan tujuan permainan. Yang pertama, kita menyusun puzzle. Coba lihat ada puzzle apa saja. Boleh dipilih mau susun puzzle yang mana. Yang kedua kita membuatkan temanya berkreasi membuat angka. Membuat angkanya boleh pakai sini, boleh juga pakai angkanya dibuat dari angka berapa? D, Y, terus
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya Bunda Lina ya. Baiklah Bunda Lina, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah tadi telah dilaksanakan kegiatan observasi ya dari rangkaian kegiatan supervisi akademik kita. Nah Bunda Lina, dari kegiatan pasca observasi ini kita akan merefleksi kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Nah untuk hal yang pasca observasi yang pertama itu kira-kira ya, dari hal-hal yang telah dilaksanakan di kelas tadi, kegiatan proses belajar mengajar yang telah Bunda Lina laksanakan bersama anak-anak tadi, hal-hal apa saja Bunda yang kira-kira sudah berjalan dengan baik menurut Bunda Lina, dan hal-hal yang masih dirasa kurang dan masih perlu membutuhkan perbaikan ke depan. Kalau untuk hal-hal yang sudah baik, sepertinya setiap kegiatan itu sudah sesuai dengan SPPH yang sudah disiapkan. Kemudian media-media pembelajaran sudah dimanfaatkan dengan baik, sudah digunakan dengan baik. Kalau untuk hal-hal yang harus diperbaiki, sepertinya manajemen waktunya mungkin ya, agak kurang tepat gitu ya, agak sedikit molor sedikit karena mungkin emang ada beberapa anak itu yang masih asik dengan kegiatan mainnya sehingga waktunya agak Iya ya Bu, seperti tadi yang saya lihat masih ada anak yang masih asik bermain di kegiatan yang membuat angka ya, dari plastisin dan magistral. Jadi keasikan main di situ jadi kelamaan di situ ya. Iya, ada beberapa anak yang karena memang kalau anak-anak itu suka biasanya memang dia betah berlama-lama ya. Sehingga terkadang kegiatan yang lain dia tidak melakukan. Oh iya, tapi itu memang maksudnya tidak dipaksakan kepada anak-anak ya Bun ya, harus menyelesaikan 3 densitas main yang disiapkan seperti itu. Tidak juga sih, tidak disesuaikan, tidak harus mereka harus selesai semua karena memang masing-masing kegiatan itu sudah bisa kita lihat kompetensinya, dari satu kegiatan pun sudah bisa kita sudah kita lakukan penilaian. Dari beberapa aspek penilaian anak itu sudah muncul kan ya. Dengan satu kegiatan tadi. Tapi hal baiknya itu kegiatan proses pembelajaran tadi sudah berjalan sesuai dengan rencana yang Bunda Lina tuangkan di dalam RPPK berarti ya. Iya, alhamdulillah, tinggal manajemen waktunya aja. Nah sekarang Bunda kan guru sentra persiapan ya, di sentra persiapan Bun. Kira-kira apa Bun kiat-kiat yang Bunda lakukan agar pembelajaran itu sesuai dengan kegiatan yang telah Bunda siapkan? Misalnya kan kadang-kadang anak-anak itu kadang pemikiran anak-anak itu kan imajinatif sekali ya. Kadang mengerjakan di luar yang kita rencanakan. Nah seperti itu. Kira-kira bagaimana kiat Bunda Lina untuk biar anak-anak ini kembali ke koridornya, kembali ke proses pembelajaran yang Bunda Lina siapkan seperti itu ya. Biasanya kalau ini kita biasanya memanfaatkan media-media pembelajaran yang ada di sekitar anak. Jadi kita siapkanlah kegiatan-kegiatan pembelajaran itu yang kira-kira diminati anak dan disukai oleh anak. Terus kita buat juga media-media pembelajaran seperti API itu dapat kita buat dari barang-barang bekas misalnya gitu. Jadi kan dengan warna-warna yang menarik, dengan bentuk-bentuk yang unik gitu kan, sehingga anak-anak itu tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kayak kerang gitu ya, kerang. Kalau kerang itu hanya seperti itu saja mungkin tidak menarik bagi anak-anak. Tapi ketika diwarnai dengan warna-warna kemudian kita tulis angka, jadi kan secara tidak langsung anak-anak sudah mengenal angka, mengenal huruf gitu dari situ. Dan warna-warnanya menarik gitu, menarik minat anak gitu. Mengikuti kegiatan pembelajaran. Benar sekali, berarti guru TK itu memang harus kreatif ya Bun? Iya, pastilah. Pastinya. Iya, harus kreatif menciptakan API yang bisa menarik perhatian anak seperti itu ya. Dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar juga. Itulah dengan sebutan itu ya, guru itu terkenal dengan sebutan apa Bu? Guru serba bisa. Iya, guru serba bisa dan juga pemulung profesional gitu ya. Apa-apa yang tidak bisa dipakai bisa digunakan kembali oleh guru TK. Hebat memang guru TK ya. Nah selanjutnya Bun, dari kegiatan proses pembelajaran yang tadi, kira-kira Bun dari kompetensi guru yang harus kita miliki, kira-kira kompetensi apa nih yang sudah Bunda laksanakan secara baik dan sudah optimal Bunda lakukan tadi di kelas, kira-kira Bun? Bicara kompetensi gitu. Iya. Apa ya kalau kita sendiri yang menilai gitu. Serasa-rasanya aku yang udah bagus di sini seperti itu Bun.
Kalau kompetensi belajar mungkin kita sudah memberikan teladan yang baik gitu ya, memberikan kepada anak, kepada anak kayak antri kan kita dulu harus ini harus membuang sampah pada tempatnya, tidak juga merupakan kepada antri dulu ya, tentunya yang baik. Nah kalau dari pedagogiknya memang kita harus memahami karakteristik anak tadi yang mengajarkan media-media pembelajaran, sosial mungkin ya gitu ya, kita bersosialisasi kepada anak sejawat, anak-anak dan orang tua juga gitu ya. Ini sih kompetensi itu. Kalau untuk profesional mungkin itu mungkin yang harus terbaik kembali ya. Nanti menurut Bu Nana kedepannya ini harus kompetensi profesional yang harus dikembangkan ya Bu ya. Iya, karena memang guru itu kan harus senantiasa belajar dan harus senantiasa memperbaiki diri gitu. Betul, berarti memang guru yang pembelajar sebenarnya ya Bu. Harus itu. Karena kan kompetensi itu terus berkembang ya. Kalau kita nggak ikut perkembangan kemajuan zaman, kita akan tertinggal. Iya benar sekali, berarti memang gurunya harus bersifat pemikirannya juga harus terbuka dengan hal-hal yang baru, tentunya ya harus melebarkan zonasinya, zonasi nyamannya seperti itu ya, tidak menutup diri dengan hal-hal yang terus belajar. Setuju saya Bu. Benar-benar. Kira-kira Bu, dari kompetensi profesional yang ingin Bunda kembangkan itu cara atau strategi apa yang akan Bunda lakukan ke depannya agar kompetensi profesional Bunda ini dapat berkembang dengan baik seperti itu? Nah, yang pasti kita ikhlas dengan kegiatan seperti tadi, ya, terus mengikuti kegiatan pelatihan, workshop baik juga secara daring maupun luring ya. Yang pasti kita memang harus senantiasa belajar gitu ya, belajar baik dari misalnya kayak di PNN. Iya benar sekali ya, di PNN sudah banyak sekali diklat gitu ya. Jadi tinggal kita ada kemauan atau tidak. Sebenarnya memang harus ada keinginan untuk maju. Iya benar-benar, berarti memang harus ada keinginan. Kalau tidak ada kemauan, walaupun sudah ada di pelatihan tidak ada kemauan. Iya, nah, untuk kegiatan pasca observasi sepertinya sudah selesai Bu. Dari rangkaian kegiatan supervisi akademik dimulai dari yang pertama kita lakukan kemarin adalah pra observasi, menanyakan kesiapan Bunda melakukan kegiatan belajar, terus kegiatan observasi yang pernah kita lakukan pada tadi pagi sudah berjalan dengan lancar, dan kali ini kita berada pada pasca observasi juga alhamdulillah sudah selesai Bunda. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Lina. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun perbuatan yang berkenan. Oke, selamat sukses ya Bunda Lina. Baik, demikianlah rangkaian kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan di TK Negeri Pembinaan Huruf Besar bersama teman sejawat saya Bunda Herlina. Demikian, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk kegiatan supervisi akademik yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.